Halo Pisces, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Ariete Sirena. Saya membuat atau mendedikasikan channel ini buat diskusi lebih lanjut untuk teman-teman yang berzodiak Pisces, Aries, dan Gemini. Jadi untuk apa saja, karena itu adalah zodiak saya, jadi ini seperti sharing sesuatu yang memang saya ingin berkembang dan saya mengajak teman-teman untuk ikut bersama-sama berkembang bersama saya. Ya, jadi grow up together, kira-kira seperti itu. Dan saya adalah Pisces Matahari, Aries Ascendant, dan Gemini Moon untuk Western Astrologi. Ya, jadi itu semua udah 3 zodiak, 3 elemen, dan mungkin elemen tanah buat saya adalah Virgo yang ada di sana ada Pluto, ada Uranus, banyak yang di sana. Jadi anyway, ini video untuk Pisces ya, nanti mudah-mudahan saya sempat membuat Aries juga dan kemudian Gemini. Ambil hanya jika resonate dan mudah-mudahan saya punya waktu untuk membuat khusus buat teman-teman yang memang ingin melihat diskusi lebih banyak tentang zodiak tersebut. Oke, kita mulai dari kartu tarot klasik Rider-Waite. Kita akan buat yang biasa klasik. Saya sampai lupa namanya. Yang di tengah. Oke. Kita pakai urutan saja. Oke, Pisces. Yang di tengah adalah The Hierophant. Crossing-nya adalah Two of Pentacles. Ini yang di bawah. Nine of Pentacles. Sebelah kiri atau masa lalu Eight of Pentacles. Di atas atau yang crowning adalah The Magician. Near future adalah Wheel of Fortune. Kemudian yang kita pikirkan tentang kita sendiri adalah the world, yang orang lain lihat di kita adalah the star. Kemudian saran atau hope and wishes adalah nine of cups, dan outcome-nya adalah four of sword. Saya tambahkan 2. Seven of Wands, dan satu lagi The Lovers. Oke, kita lihat ini dulu. Oke, Pisces, apa yang kita bisa lihat di sini? Atau barangkali saya akan menambahkan 3 kartu juga dari Lenormand. Dari Lenormand untuk yang di tengah, untuk menambahkan informasi dari yang dari Lenormand tadi, adalah untuk menambah informasi tentang The Hierophant ini. Dadu, anak, dan gunung. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ceritanya adalah The Hierophant ini adalah energinya Taurus, ya, Taurus atau situasi di mana kita perlu mengembalikan pada apa yang seharusnya, dan karena ini posisinya tadi di tengah, maka sekarang yang kita lakukan adalah mencoba kembali ke track. Pisces sedang berusaha untuk kembali ke track sebagaimana seharusnya, dan rasanya kemarin adalah periode di mana kita agak sedikit kehilangan diri kita. It kind of lost, tersesat. Somehow kita mencari jalan kembali. Dan kita lihat di sini 3 kartu dari Lenormand untuk menjelaskan tersebut adalah kayak kita sebenarnya ingin kembali ke fitrah kita. Fitrahnya, saya ngelihat fitrah kita. Dan dadu ini kan sebenarnya seperti the wheel of fortune ya. Jadi artinya memang kita kayak diarahkan kembali untuk find yourself Pisces. Ya, susah nggak sih? Iya susah. Karena kita harus mendaki gunung ini, dan itu mendakinya sendiri. Kayak kita nggak perlu bantuan. Dan mungkin kalau kita minta bantuan yang ada tuh kita justru keseret ke bawah.
kita malah nggak pernah sampai di ujung seperti kita inginkan, tetapi justru kita terbawa agendanya orang, dramanya orang, dan kita malah jadi yang kita lepaskan beberapa kebutuhan kita, kayak kita kalau mau naik kereta ya, naik kereta, kita mau ke sana secepatnya. Kita datang, kalau mau pagi, paling pagi jam 6. Tapi ketika jam 6 mau berangkat, tiba-tiba ada orang, "Bantuin dong Pisces," ya udah aku ambil kereta yang jam 7. Ketika jam 7 mau berangkat, ada lagi orang yang teriak, sampai besoknya begitu lagi, nggak pernah berhenti. Nah, kenapa? Karena memang tadi, karena selalu bingung pada prioritasnya. Nah, kenapa kok kita bingung dengan prioritas? Kenapa kita mudah sekali ketarik? Kita tuh Pisces ya, saya termasuk. Kenapa kita mudah sekali ketarik pada kebutuhan orang? Karena kita tuh penuh, karena kita tuh cukup. Karena kita cukup, uang cukup, waktu cukup, pikiran cukup, logika cukup. Jadi kalau ditanya apa aja, kayak kita resourceful, dan kalau kita bisa bantu, kenapa kita nggak melakukan? Akibatnya kita kehilangan semua yang menjadi kekayaan kita untuk diberikan secara kecil ke banyak orang. Itu yang terjadi. Yang lalu adalah kita berusaha. Jadi memang semua yang kita dapat, kita memang kecukupan. Tapi kecukupan itu kita peroleh atas kerja keras kita, nggak gratis juga. Sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita pantas dapatkan, tapi bukan disalurkan ke diri kita, maka kita lama-lama kehabisan. Apa yang kita pikirkan sekarang, ternyata kita punya sesuatu yang ingin kita wujudkan. Kita ingin wujudkan sesuatu yang beda dari apapun yang diteriakan, apapun yang dikeluhkan oleh lingkungan kita, dan lingkungan kita mencoba untuk mencari bantuan dari diri kita, dan kita nggak pernah memberikan waktu atau kelebihan kita untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita rasanya juga cukup. Kita nggak butuh sesuatu. Nah, untuk kita bisa mulai fokus ke diri sendiri, menemukan diri kita, kita harus fokus bahwa apa yang kita inginkan, yang membutuhkan energi, waktu, keuangan, itu pantas juga untuk diperjuangkan, tidak hanya masalahnya orang lain. Dan kalau itu kita bisa fokuskan, maka ke depan akan kita peroleh Wheel of Fortune. Nah, apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri adalah the world. Kita nggak mau lagi masuk ke situasi kayak dulu, kayak kita kehabisan. Jadi energi kita, perhatian kita, kekayaan kita tuh kemana-mana, nggak jelas. Apa hasilnya buat kita nggak tahu. Kita tahu bahwa kita membantu orang dan orang tersebut terbantu. Benarkah? Terbantu pada saat itu, tetapi kemudian membentuk ketergantungan pada kita. Dan akhirnya kita sendiri yang keberatan, karena siapa dia, siapa kita? Apakah kita memang harus berada di posisi untuk selalu memberi bantuan? Tanyakan lagi pada diri kita. Orang lain melihat kita the star. Kalau menurut saya memang itulah kita. Kita tuh selalu berjalan di lebih depan daripada kebanyakan orang. Dan karena kita lebih dahulu kayak semua orang kan berpikir bahwa kamu kan nggak perlu buru-buru, enggak. Jadi kalau di dalam kelas ya, misalnya ada orang yang lebih pintar daripada orang lain, kemudian orang lain berpikir bahwa kamu kan udah pintar, ngapain harus belajar lagi? Enggak, karena memang bandingannya bukan mereka. Kita the star, dan we will always be the star forever. Dan bandingannya bukan mereka, ada lain the star, bandingan kita the star. Itu yang kita selalu ingin capai. Dan oleh sebab itu, ini sarannya be content with yourself. Kita yang harus memenuhi sendiri, dan kita lihat penggambaran ini, Nine of Cups itu adalah penggambaran di mana kita kayak orang mabuk, kita minum sendiri, kita mabuk sendiri, kita happy sendiri, and it's okay. It's okay. Orang akan sebel, biarin aja. Dan kita juga butuh waktu untuk diri sendiri. Ini outcome-nya. Outcome-nya adalah kita punya waktu untuk diri kita sendiri, termasuk waktu untuk istirahat. Dan kita harus pertahankan bahwa hak kita untuk istirahat. Kita nggak harus masuk ke dramanya orang. Nggak harus. Nggak harus. Dan ini salah satu kartu lagi adalah ini salah satu bentuk dari cinta kita untuk diri kita sendiri. Saya yakin itu adalah artinya, dan ambil hanya jika resonate. Buat saya itu adalah exactly what happens. Dan saya mau tambah satu kartu lagi untuk Pisces, untuk menutup dari bacaan kali ini. Simple pleasure
Exactly. Udah lama kan tidak merasakan pleasure, look for beauty that is all around you. Apapun itu, cari cari hal yang bukan drama, yang beautiful aja. Oke? Benita Indrasari di sini, Pisces, salam hati dan cahaya.